Secara kebetulan saja pria itu melihat kacang-kacang bergulir di atas meja, tetapi hal ini membawanya pada penemuan yang mengerikan. Ini menunjukkan bahwa pos penjagaan yang mereka awasi telah miring secara parah. Yang lebih buruk lagi, pergantian personel berikutnya sudah terlambat selama 3 bulan. Akibatnya, bukan hanya persediaan air minum di pos tersebut telah habis, tetapi makanan di lemari pendingin pun tinggal sedikit. Untuk bertahan hidup, tim yang terdiri dari 4 orang itu hanya bisa makan dalam jumlah minimal setiap hari untuk mempertahankan kekuatan fisik dasar mereka. Hari itu, Jack melihat sesuatu yang aneh di laut. Sebuah kapal diam-diam mendekat namun tidak terdeteksi di radar. Karena situasinya mencurigakan, kapten segera memerintahkan petugas komunikasi untuk mengidentifikasi apakah itu kawan atau lawan. Namun, tak peduli seberapa keras Lassie memanggil, tidak ada jawaban dari pihak lain. Jack menduga bahwa itu mungkin kapal yang datang untuk menggantikan mereka, tetapi kapten dengan tegas menekan tombol alarm. Meski diliputi keraguan, para tentara tetap mengikuti perintah dan mengarahkan meriam ke kapal tersebut. Kapal tak dikenal itu terus mendekat dan suasana menjadi semakin tegang. Mendengar alarm, insinyur juga buru-buru naik ke dek. Setelah berpikir sejenak, kapten memutuskan untuk memastikan identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika secara tidak sengaja mereka melukai pasukan sendiri, itu akan menjadi masalah besar. Maka, ia memerintahkan Jack untuk mengendarai kapal cepat untuk menyelidiki. Demi keamanan, ia menyerahkan pistolnya kepada Jack. Tak lama kemudian, Jack mengendarai kapal cepat mendekati kapal tersebut. Yang membingungkannya adalah bahwa kapal itu adalah kapal yang selama ini mereka nantikan untuk menggantikan mereka. Tapi, mengapa kapal itu diam di tempat tanpa bergerak? Jack memanggil rekan-rekannya saat ia mendekat, tetapi tidak ada jawaban. Setelah ragu-ragu sejenak, Jack memutuskan untuk naik ke kapal itu dan menyelidiki. Ia mengokang pistolnya dan dengan hati-hati berjalan menuju dek. Ia kemudian menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu kapten tentang tindakannya. Tetapi begitu ia berdiri, suara statis terdengar dari walkie-talkie. Demi keamanan, Jack mematikan sementara suara alat itu. Selanjutnya, ia memasuki ruang kendali kapal dan menemukannya dalam keadaan kacau. Semua sirkuit listrik dan peralatan komunikasi rusak. Tampaknya tidak ada aktivitas manusia di kapal itu selama beberapa bulan. Setelah mencari dengan saksama, Jack menemukan banyak persediaan makanan tersimpan di kapal tersebut. Di ruangan lain, perlengkapan tentara milik 4 orang tersusun rapi. Jelas bahwa mereka adalah rekan-rekan yang seharusnya menggantikan mereka. Tapi, kemana mereka pergi? Sementara itu, kapten dengan cemas menanyakan situasi kapal. Namun, karena terlalu gugup, Jack lupa menyalakan kembali walkie-talkie-nya. Setelah berkali-kali memanggil tanpa hasil, sesuai prosedur, kapten kini harus menghancurkan kapal tak dikenal itu. Karena kapal itu berada di luar jangkauan meriam, satu-satunya pilihan adalah meluncurkan senjata mematikan. Untuk mengaktifkannya, dibutuhkan 2 kunci, miliknya dan milik Lassie, yang harus diputar secara bersamaan. Lassie jelas tidak setuju dengan keputusan kapten. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya tidak punya pilihan selain menyerahkan kuncinya. Kapten memasukkan kedua kunci dan memulai program komputer. Tak lama kemudian, ia mendapatkan kode verifikasi peluncuran. Sebelum menembak, ia menghubungi Jack untuk terakhir kalinya. Untungnya, pada saat itu, Jack tiba-tiba ingat bahwa ia lupa melaporkan situasi. Ia perlahan menyalakan kembali walkie-talkie dan menerima pesan dari kapten. Keadaan darurat pun dibatalkan dan semua orang menghela napas lega. Jack mengemudikan kapal cepat dan menarik kapal hantu itu kembali. Mereka akhirnya mendapatkan pasokan makanan. Setelah diperiksa oleh insinyur, ditemukan bahwa mesin kapal itu telah tidak berfungsi selama beberapa bulan. Dari mana kapal itu berasal dan kemana perginya awak kapal? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat semua